Jadi saya share dulu PPT-nya Kak. Tadi nyiapin. Terlihat Kak ya? Terlihat, lihat. Nah, oke, terima kasih kakak-kakak. Oke, mengingatkan kembali Kak, sebelum saya mulai, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak yang izin tidak apa-apa Kak ya, nanti bisa sambil putih. Jadi kita sudah masuk di tatap maya yang ke-19 Kak ya, sudah di akhir tatap maya kita di pertemuan PKG PJOK Diseminasi gelombang 2 Tulang Bawang Lampung 2024 Kak ya. Di akhir kemarin kita sudah bertemu atau sudah melakukan suatu aktivitas yaitu bukti karya Kak ya, yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak. Di dalamnya kemarin tadi ini saya ngecek itu sudah ada 9 yang sudah masuk di dalam pengunggahan bukti karya, baik itu yang berbentuk modul ajar, praktik baik, maupun video praktik pembelajaran. Di dalamnya tentunya kakak-kakak sudah diberikan suatu topoksi dan elemen-elemennya, bagaimana cara membuat dan bagaimana cara melengkapinya ya Kak ya. Tentunya itu suatu bukti karya yang akan diunggah di dalam PMM nantinya Kak ya. Makanya ditekankan di situ ada beberapa yang harus direvisi. Semalam saya menyampaikan, dan ini tadi pagi saya menyampaikan untuk judul biasanya harus disesuaikan Kak. Judulnya itu disesuaikan dengan apa yang dibuat. Misalnya bukti karya ya ditulis bukti karya PKG PJOK tentang apa, tahun berapa, itu dikasih keterangannya Kak untuk bukti karya di judulnya, deskripsinya, terus hashtagnya jangan lupa untuk kakak-kakak nanti bisa diberikan PKG PJOK guru belajar murid belajar, hashtagnya seperti itu biar tidak kepanjangan kayak itu untuk apa penyampaian saya sedikit. Kita lanjut ke PPT lagi Kak. Kita di sini di hari ini di pertemuan ke-19 yaitu tentang pemateri refleksi bukti karya PKG PJOK, durasinya itu 1 JP nanti Kak kita di depan mode daring ya Kak ya. Oke, tadi salam sudah. Mengingatkan kembali untuk kesepakatan bersama Kak. Kesepakatan bersama yang pertama tentunya menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, terus menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Terus gangguan teknis adalah hal yang wajar Kak. Ini untuk kesepakatan bersama yang dari pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-19 selalu kita sepakati Kak ya. Terus ada baiknya kakak-kakak sekalian untuk melanjutkan kegiatan kita untuk hari ini agar diberikan kemudahan dan kelancaran, kita lebih dahulu berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Bismillah. Oke, berdoa selesai cukup. Kita kembali ke PPT tentang refleksi bukti karya kita. Jadi tujuan dari sesi kita kali ini Kak, yang pertama itu adalah merefleksikan bukti karya yang sudah kakak-kakak buat ataupun yang mungkin akan kakak-kakak buat bagi yang belum mengumpulkan. Untuk due date pengumpulan kayak tadi ada informasi terbaru itu sekitaran tanggal berapa tadi ya, 13-an apa tanggal berapa itu dikumpulkan Kak secepatnya. Belum bisa sebelum LMS-nya nanti terkunci ataupun terkendala, nanti kasihan juga apalagi mengingat sebentar lagi libur semester Kak ya. Kalau misalnya kakak-kakak ingin mengambil video itu tentunya akan sulit. Mungkin kakak-kakak bisa menyikapinya dengan menggunakan modul ajar pembuatan dan lain sebagainya. Dan untuk tugas-tugas yang belum dilengkapi, silakan dilengkapi Kak. Karena hanya beberapa lagi yang belum, dan hanya beberapa
nggak terlalu banyak Kak tugasnya, ada 2 tugas atau berapa yang belum tercukupi. Tadi pagi saya sudah membuka juga, sudah ada yang mengirimkan lagi tugas terbarunya. Dan yang saya harapkan semoga nanti tugas itu terselesaikan semua dan nilainya itu bisa terpenuhi semuanya untuk kakak-kakak sekalian, karena setiap nilai itu memiliki persentase sendiri Kak. Jadi sangat disayangkan nantinya. Jadi kakak-kakak di sini ada perenungan. Tenangkan hati dan pikiran kakak-kakak terlebih dahulu. Arahkan semua fokus perhatian untuk belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan kakak-kakak sekalian. Oke, tenangkan dulu hati dan pikiran kakak-kakak. Kita akan belajar bersama, berdiskusi bersama di pertemuan terakhir kita ini, ya kayak dalam sesi tatap maya ini. Semoga nanti diberkahi, diberikan pelajaran, dan mendapatkan suatu ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke, jadi agendanya untuk sesi ini Kak, yang pertama itu pendahuluan, yaitu kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar. Terus nomor 2 itu ada refleksi awal nantinya Kak. Nomor 3 ada berbagi refleksi. Terus nomor 4 ada dialog atau diskusi dan tanya jawab. Nomor 5 ada penutup. Oke. Ini rundown kegiatan kita untuk hari ini Kak. Di sesi tatap maya. Nomor 1 yaitu pendahuluan dulu Kak. Gitu. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama itu peserta dapat merefleksikan bukti karya dengan baik dan sesuai. Jadi nantinya kakak-kakak dapat merefleksikan bukti karya kakak yang sudah kakak buat itu dengan baik dan sesuai. Dengan sesuai apa yang kakak rasakan dan yang kakak alami ketika melakukan atau membuat suatu bukti karya tersebut. Tentunya jika itu produk orisinal dan itu produk kakak sendiri, kakak-kakak akan merasakan dan akan mengalami hal-hal baru apa-apa saja yang dirasakan. Jadi nantinya peserta dapat merefleksikan bukti karya dengan baik dan sesuai. Nanti ada framework-nya ya Kak ya. Kita menggunakan seperti biasa yaitu what, so what, dan what untuk merefleksikan bukti karya yang sudah kita buat. Jadi di sini ada refleksi awal Kak. Refleksi bukti karya diseminasi PKG PJOK yang diunggah dalam PMM atau yang nantinya akan diterbitkan dalam PMM. Yang pertama, di sini ada pertanyaan pemantik tentang refleksi bukti karya untuk kakak-kakak sekalian. Ini saya bacakan Kak. A1, apakah isi bukti karya yang sudah Bapak Ibu buat itu sudah menunjukkan pemahaman atau implementasi materi PKG PJOK? Oke. Dari sini kakak-kakak bisa menjawab atau menanggapi yang sudah membuat bukti karyanya. Ada 9 kakak yang sudah membuat. Itu yang ingin menanggapi bisa raise hand atau bisa open mic langsung. Silakan Pak Elka dari pertanyaan ini. Terima kasih Pak Awang, izin untuk menanggapi pertanyaan A1 ini. Apakah isi bukti karya yang sudah Anda buat sudah menunjukkan pemahaman atau implementasi materi PKG PJOK? Kemarin video yang saya buat bukti karya berupa video modifikasi pemanfaatan bahan bekas berupa botol air mineral yang digunakan sebagai kun modifikasi. Saya mengambil tema tersebut karena kemarin di materi PKG PJOK itu ada yang namanya aset sekolah. Jadi terkait dengan aset yang belum tercukupi di sekolahan saya berusaha untuk menciptakan inovasi baru berupa kun modifikasi yang bisa menunjang efisiensi pembelajaran PJOK melalui aset sekolah, Pak. Seperti itu mungkin bukti karya yang saya buat. Jadi harapan saya sebagai seorang guru kita tidak boleh hanya terdiam dengan aset yang kurang. Kita bisa memodifikasi beberapa alat yang ada di sekitar kita yang bisa kita gunakan sebagai sarana pembelajaran. Seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih tanggapannya untuk Pak Eka. Sudah merefleksikan bukti karyanya, tentunya apa yang dibuat Pak Elka ini bukti karyanya tentang suatu inovasi pemanfaatan untuk
sarana prasarana di sekolahan yang di situ misal kurang dengan menggunakan kekuatan asset based thinking ya kakak-kakak sekalian, kita kembali lagi di pembelajaran PKG PJOK. Tentunya ada di dalamnya pembelajaran PKG PJOK tentang asset based thinking. Kita memanfaatkan kekuatan pemikiran tentang aset jika kita mengalami kendala kekurangan aset di sekolah. Ini suatu terobosan yang sangat-sangat luar biasa dari KLK, dan semoga nanti bisa menginspirasi guru lain ketika ingin melakukan suatu pembelajaran atau melakukan praktik pembelajaran di sekolah yang memiliki kekurangan sarana prasarana asetnya, bisa melihat bukti karyanya Pak Helga, bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara penggunaannya. Itu tentunya bisa membantu kita semua. Oke, dari kakak yang lain mungkin ingin menyampaikan minimal 3 lah, 3, karena ada 9 yang sudah upload gitu kan, minimal 3, kalau enggak 2. Oke, dari Pak Sofyan Arifin. Baik, terima kasih kakak-kakak sekalian. Izin Pak Fasil menanggapi pertanyaan A1 ini. Kalau dari bukti karya yang sudah saya buat, dari bukti karya itu kan yang saya upload adalah modul ajar. Nah, dari situ juga saya sudah menerapkan beberapa materi dari PKG PJOK. Yang pertama, kita memanfaatkan sarana dan prasarana ataupun aset yang ada di sekolah untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Contohnya yang saya lampirkan di LPRPP itu, kita menggunakan LCD proyektor, menggunakan media visual, audio visual seperti video untuk menampilkan itu supaya minat siswa untuk belajar itu jadi lebih tergugah lagi gitu. Yang tadinya malas-malasan mungkin hanya monoton kita belajar melewati lewat buku sumbernya, terus kemudian kita alihkan sedikit menggunakan media audio visual itu, yang akhirnya anak-anak juga untuk antusiasme belajarnya lebih antusias lagi. Karena kebetulan juga mungkin di sekolah saya juga kan ada kendala kekurangan untuk sarpras olahraganya, tapi bisa sebagian besar di waktu pembelajaran saya alihkan untuk menggunakan media audio visual itu untuk lebih anak-anaknya itu lebih bisa memahami lah materi apa yang saya sampaikan. Mungkin itu Kak, terima kasih Kak. Oke, terima kasih untuk Kak Sofyan Arifin yang sudah membuat modul ajar berdasarkan pendekatan interaktif ya. Kalau di sini kita mengambil secara umumnya karena memberikan suatu pembelajaran tipikal baru atau bermodel baru, sebenarnya tidak baru, sudah lama. Namun kita menyesuaikan dengan peserta didik kita untuk meningkatkan antusiasme mereka dalam pembelajaran kita. Yaitu tadi tentunya seperti apa yang disampaikan Pak Sofyan Arifin, kita mendesain modul ajar kita sebagaimana mungkin bisa kita ini menumbuhkan antusiasme peserta didik kita, karena tentunya dalam pembuatan perencanaan belajar kita sudah mengalami sesuatu proses pembelajaran dan kita sudah menganalisis peserta didik kita di awal. Jadi apa-apa saja yang bisa kita tambahkan di situ dalam modul ajarnya yang bisa menunjang proses pembelajaran peserta didik kita agar efektif dan agar interaktif. Tentunya kalau sudah mencakup 2 hal tersebut, pembelajaran akan menyenangkan dan tujuan pembelajaran yang diharapkan pun nantinya akan tercapai dengan angka kriteria tinggi Kak. Biasanya kan seperti itu. Ini satu modul ajar yang luar biasa dari Pak Sofyan Arifin. Terus kita lanjut di pertanyaan pemantik refleksi bukti karya kedua. Mungkin dari kakak-kakak ada yang ingin menyampaikan lagi dari kakak yang lain? Karena tentunya walaupun bentuknya modul ajar, isinya pasti akan berbeda Kak di dalamnya. Pendekatannya akan berbeda, terus metode pengajarannya pun akan berbeda, asesmen yang diterapkan pun akan beragam nantinya Kak ya. Terus bagaimana kita menyusun suatu pelaksanaan pembelajaran dari pendahuluan, kegiatan inti, sampai kegiatan penutup, itu juga pun akan memiliki variasi-variasi berbeda. Tuh. Dari kakak yang lain mungkin ada yang ingin menyampaikan
dari pertanyaan ini, silakan Kak, satu ataupun kita akan lanjut. Saya tunggu berapa 2 menit lah, kalau tidak ada yang menjawab, saya akan lanjut ke dalam PPT. Oke, jadi kita lanjutkan ya. Di sini masih ada pertanyaan pemantik lagi. Jadi yang 9 kemarin saya baca dulu. Itu ada Kak Sofian Arifin, Pak Helka, Bu Siti Munjayani, terus saya ada kemarin datanya. Ada Kak Erwin, Pak Dwi Baktianto, terus Pak Cahya, yang terbaru ada Pak Tama dan ada Pak Okta yang terbaru itu. Kedua yang terbaru, Pak Sukemi juga sudah. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, nah, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sama Kak Okta yang baru mengirimkan RPP rencana pembelajaran tadi. Nah, dari sini untuk kakak-kakak yang mungkin sudah mempersiapkan bukti karyanya ataupun yang sudah menguploadnya, di sini ada pertanyaan pemantik B1. Apakah isi bukti karya yang sudah kakak-kakak buat ini merupakan karya asli ataupun produk original atau produk benar yang dibuat oleh kakak sendiri? Nah, silakan ditanggapi Kak. Sambil berjalan waktunya. Kayak yang lain, sini Kak Dwi Baktianto ada, nanti ganti-gantian. Nah, Kak. Oke, saya tanggapi untuk bukti karya saya. Ya, Kak. Untuk bukti karya saya sendiri, Pak, itu sebenarnya kan bukti karya saya untuk ujian UKIN PPG, Pak. Nah, itu semua itu bukti karya saya sendiri dan dibantu dengan teman sejawat karena itu kita juga butuh kolaborasi. Nah, selain itu juga di bukti karya saya itu melihat tentang referensi yang ada di internet. Dan gambar-gambarnya pun dicantumkan di internet, linknya pun sudah saya masukkan di situ. Berarti gitu. Benar asli Pak, produk original ya Kak? Iya, itu produk original, tetapi kita referensi juga, linknya sudah kita masukkan, itu juga ada referensi dari internet juga. Oke. Jadi tambahan juga kayak untuk kakak yang lain, mungkin saya juga agak sedikit lupa tadi di awal, untuk modul ajar seperti yang disampaikan Pak Dwi, jangan lupa ketika kita mengambil referensi dari luar, kita cantumkan sumbernya Kak, biar di situ tidak ada plagiasi ataupun pencipraan yang ada di dalam bukti karya kita. Oke, untuk kakak yang lain mungkin siapa lagi ya yang sudah, yang bisa fokus maksudnya. Oh, ini Kak Okta izin pulang dulu. Pak Cahya mungkin ada di dalam, ada enggak ya? Tidak ada. Ada enggak Pak Cahya? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya, belum ada ya? Belum. Berarti Pak Sukemi tadi masih di tempat kegiatan. Bu Ani? Pak Sukemi lolojin 2. Pak Tama juga, industri. Dari Bu Ani mungkin bisa menanggapi dari pertanyaan ini, kalau tidak sedang sibuk, ataupun Pak Tama ya, dari modul yang dibuat. Saya lihat kemarin itu modul yang dibuat. Pak Tama tadi kayaknya di rumah sakit loh, Pak Mas. Iya, ini gimana tadi? Pak Sukemi ada 2. Pak Kolik nih yang baru gabung, boleh. Pak Kolik, Pak Kolik, Pak Abdul Kolik Hartanto bisa open mic ataupun bisa menanggapi. Apakah dari bukti karya yang Bapak buat itu sudah merupakan karya asli? ya Kira-kira buat apa Pak Kolik? Karena belum ngirim ini nanti. ini ya itu apa? Bukti karya
yang video ya. Ya Pak Kolek tinggal milih mau modul ajar, mau video ataupun mau praktek baik. Video praktik baik ini baru selesai buat nanti. Ini produk merupakan karya asli Pak Kolek, produk original, bisa dijelaskan keorisinalannya? Ya, alhamdulillah asli karya saya sendiri yang berkaitan dengan permainan bola futsal metode SEM. Ya. Karena kegiatan ini kita lakukan di akhir bulan, ya. Di biasanya bulan 11 dan 12. Untuk kompetisi bola futsal ini kita buat dengan sistem liga atau sistem bertemu. Gitu. Liga dan sistem bertemu. Oke. Jadi Pak Kolek akan membuat suatu SEM ya di sekolahannya. Produk asli yang dibuat dan tidak lagi. Oke, terima kasih untuk Kak Abdul Kolek Hartanto. Kita lanjut di pertanyaan pemantik. Di sini ada pertanyaan pemantik lagi Kak, untuk kakak-kakak yang lain di C1, tadi ada A1, B1, dan C1. Apakah bukti karya yang sudah Anda buat sudah layak jika diupload di PMM? Nah, silahkan ini kolektif saja, ataupun yang tadi menjawab bisa menjawab lagi, ataupun kalau ini menurut saya Kak, ya, ini yang bisa mengatakan layak atau tidaknya sampean sebagai fasil. Ya, itu kalau menurut saya. Ya kalau kita bilang layak, nanti menurut sampean apa teman-teman nggak layak ya gimana gitu. Karena di sini kan penilaian kita kan sampean sebagai fasil gitu. Oke, jadi kalau yang sudah dikumpulkan sejauh ini banyak yang sudah layak. Mungkin ada 2 yang revisi itu dalam pembuatan kayak RPP sama modul ajarnya itu tidak disertakan dengan seperti yang dikatakan Pak Dwi tadi, tidak disertakan dengan ya referensinya itu dari mana. Biasanya kan itu dicantumkan di gambar ataupun di daftar pustaka glosarium itu di akhir itu ada Kak. Kalau kita mengambil dari mana itu dicantumkan di situ semua Kak biasanya. Nah, jadi modul ajar yang kita buat itu terkadang kita membuatnya walaupun kita mengambil dari internet itu wajib Kak, wajib kita mencantumkan referensi itu dari mana gitu. Terus tentu kelayakan selanjutnya adalah tentang bagian nama dan penyusunan modul ajar itu harus sesuai dengan konsepnya Kak. Apakah itu pelaksanaan pembelajaran, tujuan pembelajaran, identitas umum itu disusun itu jangan gini Kak, maksudnya jangan bertumpuk-tumpuk dan terus jangan acak gitu loh maksud saya tuh seperti itu. Jadi ya kalau emang penilaian itu umumnya di modul ajar itu di bagian bawah setelah pelaksanaan kegiatan pembelajaran atau susunan kegiatan pembelajaran kan biasanya di bawahnya penilaian, nah seperti itu. Terus di dalam penilaian itu juga disertakan Kak kriteria-kriterianya. Nah, maksudnya penilai, ya benar, Kakak sudah memberikan yang untuk revisi ini kayak memberikan suatu, di situ ada form tentang penilaian, misalnya penilaian formatif atau penilaian sumatif. Tentunya dalam PKGP Joka kemarin kita sudah melakukan pembelajaran yaitu penilaian otentik Kak ya. Kenapa kok kakak-kakak kebanyakan tidak mencantumkan asesmen otentik di dalam pembelajaran PJOK gitu kan. Itu juga perlu PR untuk revisi kita semua Kak ya, karena asesmen otentik itu bisa dilakukan ketika itu juga Kak. Kalau formatif dan sumatif biasanya kan dilakukan di akhir semester atau akhir pertemuan gitu Kak ya. Kalau otentik kan bisa kita lakukan pada saat pembelajaran itu. Nah, di dalam asesmen otentik juga sudah dijelaskan kelayakan elemen-elemen yang ada di dalamnya itu seperti cukup baik, layak, kurang baik, mahir. Nah, itu kan ada Kak ya. Jangan, dan di situ ada kriteria juga, misalnya dari angka 66 sampai 70 itu kriteria baik, 80 sampai
85 itu kriteria apa, dan seperti itu yang saya maksud kayak jangan langsung memberikan 80, misalnya 80 itu apa, tidak ada keterangannya dan cara pencapaiannya itu seperti apa, misalnya di dalam penilaian itu dijelaskan nggak, angka 65 sampai 70 misalnya baik, peserta didik mampu melakukan, nah kan jadi kita yang membaca pun enak nanti penerapannya di pembelajaran BJOK, karena tentunya modul ajar yang kita upload di dalam PMM nanti akan dilihat oleh halayak umum ataupun dipublikasikan di dalam pengguna PMM yang bisa diadopsi ataupun diaktifkan oleh guru lain kan. Saya harapkan seperti itu nantinya. Oke, tentunya kalau bukti karya yang sudah Anda buat sudah layak jika diupload di PMM, di dalamnya kita kemarin sudah melakukan sesi tatap maya kayak di situ semua persyaratan dan elemen-elemen kelengkapannya ada. Yang pertama tentunya modul ajar yang dibuat itu asli yang pertama. Yang kedua itu sesuai dengan pembelajaran yang kita dapatkan dalam PKG BJOK dan pembelajaran yang efektif. Nah, seperti itu. Terus tidak mengandung unsur-unsur negatif misalnya seperti itu. Yang selanjutnya bahwa bukti karya itu nantinya bisa menginspirasi guru lain ya. Banyak Kak tadi yang dapat menginspirasi guru lain, misalnya penerapan pembelajaran interaktif, terus penerapan inovasi dalam alat olahraga, terus penggunaan atau penempelan, misalnya penempelan ini penyertaan dari referensi yang didapat di internet ke dalam modul ajar, nah seperti itu tadi ya. Pembelajaran SEM, nah, karena kalau pembelajaran SEM itu dikemas dengan baik kayak ini, mungkin kalau SEM Sport Education Model itu sesuatu yang lama kita sudah dengar, namun dalam praktek di olahraganya itu sangat-sangat jarang sekali dilakukan. Maksudnya di setiap sekolahan mungkin hanya sebagian yang melaksanakan kayak ini bisa menjadi daya tarik tertentu. Dan di dalam SEM-nya pun itu banyak sekali Kak olahraganya, beragam. Karena setiap sekolahan atau setiap peserta didik itu memiliki kebutuhan atau memiliki minat masing-masing. Belum tentu sekolah 1 dan sekolah 2 itu peserta didiknya memiliki minat yang sama. Makanya dalam pembuatan bukti karya jangan lupa juga suara dan pemilihan suara untuk peserta didik itu diperhatikan ya kayak untuk ownership-nya, kepemilikan dan tanggung jawab yang kemarin kita pelajari itu diperhatikan juga. Oke, kita lanjut Kak di pertanyaan pemantik refleksi bukti karya di D1. Nah, di sini ada hal apakah dari bukti karya Anda yang dapat menginspirasi guru lain jika diupload di PMM? Nah, di sini ada Kak pertanyaan, ada daya tarik, maksudnya daya tarik dari bukti karya Kakak apa kira-kira? Suatu keunggulan dari bukti karya Kakak yang Kakak buat. Ya, tentunya Kakak sendiri di sini yang tahu keunggulannya, yang bisa menguatkan bahwa bukti karya Kakak ini dapat menginspirasi guru lain jika diupload di PMM. Silakan Kak ditanggapi di D1. Oke, silakan untuk Kak Rifin sambil saya melihat list. Terima kasih Pak Fasil, mohon izin menanggapi dari bukti karya yang sudah saya unggah itu. Sebenarnya mungkin kalau saya pribadi sih menganggap bahwasanya ini mungkin sudah sering dilakukan oleh guru-guru lain atau orang lain yang notabene sekolahnya juga fasilitasnya juga sudah lebih dari fasilitas sekolah saya, terutama sekolah-sekolah yang ada di perkotaan. Contoh mungkin kayak LCD proyektor di masing-masing kelas sudah ada, terus kemudian fasilitas untuk internetnya juga sudah mumpuni, kemudian untuk anak-anaknya juga mohon maaf mungkin kalau di tempat saya kan masih banyak yang bisa dikatakan gaptek lah. Kalau mungkin di sekolah-sekolah yang sudah notabene sudah elit ya bisa dikatakan anak-anaknya juga kan dengan teknologi itu sudah kayak makan nasi sayur lah tiap hari kan ya, dia orang udah mainan seperti itu mungkin kan gitu. Nah kalau yang bisa menginspirasi sih saya rasa ya
hanya sekedar kalau kita menerapkan pembelajaran yang tidak monoton dengan itu saja, yang hanya dari satu sumber belajar, mungkin dari buku paket ataupun buku ajar yang ada di sekolah. Karena gaya belajar siswa sekarang yang saya alami ini sepertinya sudah jauh berbeda dari siswa yang menurut saya di bawah tahun 2020-an itu masih masih patokannya ayo kita lihat buku, kita cari jawabannya di buku, misalkan ada pertanyaan, atau ayo kita kerjakan ini, kita cari materinya di buku. Kalau sekarang mungkin anak-anak itu kan ya kalau di sini segaptek-gapteknya minimal dia bisa lah searching di Google kan gitu. Dan mungkin juga di daerah kita ini sudah ada yang menerapkan, tapi kan mungkin tidak semua, karena kita berpikir kembali kadang kok kayaknya kita mau ribet, mau bawa alat ke sana kemari, kita juga mungkin khawatir kalau terjadi apa-apa nanti rusak juga karena itu fasilitas sekolah. Beda dengan sekolah yang sudah memang ada tersedia alatnya di masing-masing ruangan atau masing-masing kelas, atau mungkin kalau kita di PJOK itu mungkin kalau di sekolah yang sudah elit juga kan mungkin sudah memiliki ruangan khusus untuk penyimpanan sarprasnya, penyimpanan fasilitasnya, mungkin ada seperti kayak gornya dan lain sebagainya. Jadi untuk itu jelas lebih mempermudah. Nah, jadi ya kira-kira itu juga bisa diterapkan sih menurut saya. Terus izin juga menanggapi, kalau boleh, menanggapi bukti karya yang diupload oleh KLK, karena kebetulan saya nggak menyimak semua ini sih, tapi saya melihat dari video KLK yang diupload di YouTube itu juga sebuah terobosan menurut saya tuh. Saya juga jadi terpikir kalau seandainya sampah botol atau sampah apapun yang ada di sekolah ini tidak serta-merta kita buang langsung, masih bisa kita pilah-pilah, yang seandainya masih bisa kita manfaatkan, nyatanya itu juga bisa jadi suatu terobosan untuk kita mengantisipasi atau mengekali hal-hal yang mungkin kurang di sekolah kita. Contoh kayak KLK membuat modifikasi kon dari botol bekas dengan diberi pewarna makanan yang notabene itu juga aman kan untuk anak-anak, untuk siswa atau peserta didik. Itu juga luar biasa. Saya angkat topi betul dari karya KLK itu. Mungkin itu saja kayak yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Sofian Arifin. Sambil memasuki waktu sholat zuhur kayak kita lanjut. Untuk kakak-kakak yang ingin melaksanakan ibadah sholat zuhur bisa bergantian nanti dalam room. Oke, jadi dari silakan untuk KLK. Izin menanggapi dari pemaparan Pak Sofian tadi, bahwasanya memang kalau dilihat dari segi aset sekolah di lingkungan kita rata-rata emang asetnya masih kurang sekali. Tapi kalau untuk sekolah yang bonafit mungkin hal yang menginspirasi itu adalah proyeknya. Jadi kita membimbing anak untuk membuat suatu proyek. Ajaran kepada anak bagaimana cara kita menuntun anak supaya kita bisa membuat proyek baru yang menghasilkan bukti karya atau hasil karya yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran seperti itu. Kalau di sekolah-sekolah bonafit mungkin apa sih itu pun yang seperti itu, mungkin udah nggak zamannya seperti itu. Tapi di sekolah-sekolah di lingkungan kita, ternyata saya sendiri pun menyadari bahwasanya seandainya kalau murid saya 10, kemudian 20 misalnya, kemudian kun saya cuma 10, pasti anak-anak dalam pembelajaran banyak sekali yang menunggu, hanya menunggu, dia tidak bisa aktif karena keterbatasan dalam misalnya ketika menggiring bola lintasannya cuma ada satu seperti itu. Tapi ketika anak-anak sudah mempunyai hasil proyek dan proyeknya itu digunakan dalam pembelajarannya, itu pasti akan memberi nilai positif sendiri kepada anak. Ternyata karya anak itu juga bisa dipakai dalam pembelajaran. Jadi anak lebih antusias dengan melihat barang-barang yang ada di sekitarnya, kemudian bisa menciptakan inovasi baru sendiri anak-anak, kemudian guru tinggal menjadi fasilitator dalam pembuatan media-media yang dimodifikasi seperti itu, Pak. Mungkin kalau di sekolah saya masih menggunakan hal-hal seperti itu karena ya itu tadi kekurangan aset, dan saya juga tidak hanya bisa terdiam saja karena siswa juga terlalu banyak. Kalau tidak dikondisikan dengan
aset yang mencukupi ya anak-anak kejadiannya seperti pembelajaran waktu senam lantai itu anak-anak banyak yang menunggu kalau matrasnya cuma satu seperti itu. Sepemahaman saya seperti itu dari hasil karya saya, Pak. Terima kasih untuk Pak Elka sudah memberikan suatu tanggapan yang luar biasa dari pertanyaan pemantik. Tentunya ini semoga bisa menjadi inspirasi untuk kakak-kakak yang lain nantinya bisa menggunakan inovasi baru kah atau seperti apa, tentunya dengan melihat apa bukti karya yang sudah dibuat oleh KLK ya Kak ya. Saya lihat kakak-kakak sudah cukup bagus semua dalam pembuatan bukti karyanya Kak ya. Sangat luar biasa untuk kakak-kakak yang sudah mengunggah di dalam draft bukti karya. Nah, tentunya untuk kakak-kakak yang lain, saya ingatkan kembali sesegera mungkin diunggah di dalam draft bukti karya Kak ya. Takutnya nanti apa bagian LMS yang di draft bukti karya terkunci atau terkendala gitu kan. Namanya sistem Kak ya, selagi enak kenapa enggak gitu loh. Jangan nunggu nanti pas mepet-mepet Kak ya. Takutnya ketika pas mepet kita benar-benar sudah siap untuk mengupload, di situ sistem mengalami error seperti itu misalnya. Ya Kak ya. Oke, kita lanjut ke dalam PPT dari pertanyaan pemantik. Di sini kita akan berbagi refleksi bukti karya. Nah, di sini berbagi refleksi bukti karya Kak yang dimaksudkan di sini yaitu kita mengambil dari what, so what, dan what. Ya kayak tahapannya yang pertama itu adalah gambaran apa yang terjadi, terus what, jadi apa, analisis dan perenungan terhadap kejadian tersebut, terus di know what, sekarang apa yang akan dilakukan untuk rencana tindak lanjut kakak-kakak adalah perbaikan. Oke, saya kasih waktu 3 menit untuk merenungkan ini Kak. Setelah itu silahkan nanti melakukan atau memberikan suatu pemaparannya dari berbagai refleksi bukti karya yang sudah kakak-kakak buat dengan menggunakan 3 tahapan ini. Silahkan. Oke, kakak-kakak mungkin ingin memberikan tanggapannya atau merefleksikan dari 3 tahapan ini. Kakak yang lain yang belum memberikan tanggapan, Pak Tama, nanti saya lihat sudah hadir. Karena Kak Tama juga sudah mengirimkan refleks bukti karyanya. Atau Kak Okta. Sofian Arifin lagi. Oke, tidak apa-apa. Iya, Kak. Mungkin kakak-kakak yang lain sedang melaksanakan sholat ya. Ya. Saya izin menanggapi ini karena waktu juga terus berjalan kan. Jadi refleksi dari bukti karya yang saya unggah itu yang pertama tentang what atau menggambarkan apa yang terjadi. Jadi yang terjadi di sekolah saya itu kan seperti yang sering kali saya ceritakan entah di tatap maya ataupun tatap muka, karena banyaknya kekurangan, terus kemudian saya lihat minat dan antusias siswa untuk belajar itu juga kan kayak saya lihat itu kayak sudah mulai lesu ataupun berkurang. Jadi saya berusaha untuk memberikan suasana belajar yang
menyenangkan, terus kemudian membuat mereka menjadi semangat dan antusias. Lalu bagaimana caranya? Karena ya seperti yang kita bahas di awal tadi, di sekolah saya ini kan kebetulan ya anak-anaknya tadinya terlalu berfokus terus dengan buku ya. Bukan berarti saya bicara seperti ini itu kita tidak butuh buku untuk sebagai sumber belajar, tidak. Tapi kan ketika satu sumber belajar saja yang kita manfaatkan dan itu saja, saya rasa lama-kelamaan pun pasti akan menimbulkan rasa bosan. Nah, akhirnya saya berusaha bagaimana caranya membuat suasana kelas itu menjadi hidup dengan cara yaitu tadi apa namanya, saya mengubah media-media belajarnya, menambahkan seperti video, tayangan-tayangan kayak contoh misalkan passing bola voli itu seperti apa sih? Mungkin kalau kita yang mempraktikkan atau teman sejawatnya siswa-siswa ini atau peserta didik yang mempraktikkan kan mungkin menurut mereka masih kurang menarik kan gitu. Akhirnya saya berusaha untuk gimana caranya menampilkan sebuah video tentang tayangan-tayangan pembelajaran apa yang kita pelajari hari ini, kayak misalkan di tadi volley, apa passing, terus kemudian smash seperti apa dan lain sebagainya. Dan akhirnya di situ menimbulkan semangat lagi untuk anak-anak untuk mengikuti pembelajaran. Nah, selanjutnya SWOT, jadi apa? Menganalisis dan perenungan terhadap kejadian. Nah, yang saya lakukan dari untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama saya mengamati tidak hanya di pembelajaran PJOK saja, mungkin di pembelajaran-pembelajaran lain, yang notabene menurut siswa itu PJOK itu kan pembelajaran yang menyenangkan kan gitu, yang mungkin kita ini adalah guru yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak. Beda mungkin dengan kayak guru matematika, guru-guru ilmu sains ataupun ilmu pasti atau mungkin mata pelajaran yang lain yang mungkin notabene mereka merasa kesulitan dan akhirnya juga tidak punya semangat untuk mengikuti pembelajaran itu. Nah, kita ini guru yang ditunggu-tunggu oleh mereka. Jadi gimana caranya kita ini menjadi berusaha menjadi seorang guru yang selalu dinantikan kehadirannya oleh siswa. Nah, makanya itu mereka kan pasti selalu penasaran apa nih yang baru nih di pelajaran PJOK hari ini. Kita mau nonton video apa lagi nih, pelajarannya tentang apa nih sekarang nih. Setelah nanti kita nonton video terus kita ngapain nih, praktek atau kita presentasi dan lain sebagainya. Terus selanjutnya NOWAT. Sekarang apa yang dilakukan untuk rencana tindak lanjut perbaikan? Mungkin rencana yang akan saya lakukan ke depannya untuk menindaklanjuti perbaikannya, saya akan belajar untuk menerapkan media-media yang sekiranya bisa membangun semangat siswa untuk belajar ke depannya, entah itu dari video, entah itu dari apa namanya, materi-materi pembelajaran yang sekiranya bisa lebih menarik atau gaya belajar yang lebih menarik, atau mungkin saya akan rubah posisi-posisi duduk siswa ketika kita belajar di kelas dan lain sebagainya. Mungkin sementara itu Kak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih untuk Bapak Arifin. Ini tadi pakai filter ya, filter kelinci. Jadi nanti yang keluar di rekaman terus digambar kelinci. Tadi saya lupa. Oke. Oke, untuk kakak yang lain mungkin gimana? Akan memberikan suatu refleksi bukti karyanya? Silakan. Mungkin ada yang masih ingin bersuara di sini. Silakan. Kita akan lanjutkan. Ingat waktu kita cuma 1 GPK ya. Sat gitu aja. Ambil ini Kak ya, info budget Kak ya kalau untuk Zoom terakhir ini hadir, karena ini kaitannya dengan apa, refleksi bukti karya, karena yang bukti karya ini nggak ada Kak refleksinya di LMS, di penilaiannya. Bahkan unggahan bukti karya itu pun nggak ada di dalam semua modul, dia di bagian aplikasi sebelah kiri. Nah, refleksinya ya ini, dia langsung Zoom, nanti dilihat di Zoom ini siapa-siapa saja yang merefleksikan gitu kan. Oke, sambil kita lanjut Kak, karena sudah 1 JP, terima kasih untuk Kak Arifin sudah membagikan refleksinya tentang framework apa ini yang waktu itu Thornton ya, yang buat SWOT, NOWAT. Oke, jadi di sini Kak ya, saya kembali ke pembelajaran.
Jadi kita sudah berbagi refleksi, baik itu refleksi awal maupun refleksi melalui pertanyaan tematik dan refleksi menggunakan mode atau framework Burton. Adapun Kak, di sini beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Tentunya yang pertama itu jangan hanya mendeskripsikan atau mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang benar-benar terjadi di dalamnya. Nomor dua, jujurlah, tidak apa-apa mengakui kesalahan dan kesuksesan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, apa saja yang keunggulan-keunggulan di dalamnya dan apa saja kekurangan-kekurangannya di dalamnya, jangan ditutup-tutupi, silakan kakak-kakak itu mengakui dan menjelaskan karena apa. Terus nomor tiga, bersikaplah selektif. Maksudnya selektif itu tidak perlu Kak menulis semua hal yang terjadi di dalamnya, cukup ambillah peristiwa atau ide penting. Tuh. Nomor empat, lihatlah ke masa depan. Ya Kak ya, jadi kita pandangan mindsetnya itu ke depan kayak ke masa yang akan datang, yaitu renungkan inspirasi apa yang bermanfaat dari apa yang sudah dibuat untuk pengajaran PJOK yang lebih baik ke depannya yang didapatkan selama berproses di PKG PJOK ini. Nah, semisal di PKG PJOK ini kakak-kakak mendapatkan suatu pembelajaran atau ilmu baru, silakan kakak-kakak nanti dapat merenungkan inspirasi apa yang bermanfaat dan yang bisa digunakan dalam pengajaran PJOK yang lebih baik lagi ke depannya. Tentunya perubahan-perubahan paradigma guru PJOK sekarang berangsur-angsur menuju ke arah yang positif Kak ya. Waktu dulu paradigma guru lain ataupun mohon maafnya paradigma tentang pandangan guru lain dari ke PJOK itu adalah guru hanya memberikan bola dan siswa itu hanya bermain di lapangan dan guru akan masuk ke kantor lagi. Itu paradigma dulu yang keluar kayak kebanyakan seperti itu. Nah, sekarang berangsur-angsur paradigma itu kita tepis Kak dengan beberapa prestasi yang diraih atau yang dilakukan oleh guru PJOK. Karena kita faktanya sekarang dilihat saja di lapangan Kak. Ketika di situ ada guru PJOK, suatu sekolah itu akan terlihat lebih aktif. Gitu kayak wah ini mungkin suatu dampak positif lah yang dan kebanyakan guru PJOK itu menjadi ujung tombak di sekolahan masing-masing dalam dalam proses penggerakkan. Ya, di dalam menggerakkan suatu peserta didik kita gitu tadi. Tentu suasananya akan berbeda. Jadi itu perubahan paradigma demi pembelajaran PJOK yang lebih baik ke depannya Kak ya. Di sini pesan kunci. Ada pesan kunci Kak. Salah satu tujuan refleksi itu Kak, nomor satu itu meningkatkan pemahaman diri kita. Yaitu refleksi pembelajaran itu membantu individu atau guru untuk mengenali kekuatan dan kelemahannya. Dengan memahami diri sendiri, nantinya dapat mengidentifikasi strategi yang paling efektif untuk mereka. Nah, jadinya di sini kita diajak untuk mawas diri Kak ya. Kita merenungkan diri kita tentang kerendahan hati kita dan apa-apa saja kekurangan dan kelebihan yang ada di dalam diri kita dengan merefleksikan. Tentunya guru yang sering berefleksi itu akan berbeda dengan guru yang jarang berefleksi tentang dirinya. Banyak Kak sekarang kakak-kakak bisa lakukan dan kalau ini bisa tes langsung di lapangan. Tentunya banyak perbedaannya nantinya. Nomor dua, peningkatan kualitas pengajaran refleksi membantu guru dan mengidentifikasi apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki dalam strategi pengajaran mereka. Jadi dengan mengevaluasi setiap sesi pembelajaran, guru dapat menemukan cara baru untuk meningkatkan efektivitas pengajaran mereka. Nah, seperti tadi inovasi, terus pembelajaran interaktif yang sudah kakak-kakak buat dalam bukti karya itu adalah salah satu hal yang luar biasa Kak ya, tentunya mencakup tentang efektivitas pembelajaran PJOK. Terus pesan kunci nomor 3 yaitu pengembangan profesional. Jadi refleksi adalah bagian penting Kak dari pengembangan profesional yang berkelanjutan. Dengan secara rutin mengevaluasi praktik mereka, guru dapat menetapkan tujuan pribadi dan profesional yang lebih jelas, serta mencari pelatihan atau sumber daya tambahan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, seperti apa? Kalau ada banyak pelatihan, misalnya ya tentunya kakak-kakak yang sudah mengalami dan sudah terjun langsung di dalamnya itu akan merasakan kayak. Nomor 4, pengembangan kreativitas dan inovasi.
Jadi refleksi mendorong guru untuk berpikir kreatif dan mencari cara inovatif dalam mengajar. Dengan menilai dan memikirkan kembali pendekatan mereka, guru dapat mengembangkan metode baru yang lebih menarik dan efektif. Nah, seperti apa yang dibuatkan oleh kakak-kakak tadi, tentunya sebelum membuat itu kakak-kakak akan merenungkan, merefleksikan. Ketika mengalami kejadian seperti itu, apa sih yang akan saya lakukan, tindakan apa yang akan saya ambil. Nah, tentunya itu adalah penanganan dalam masalah yang keluar kayak dalam pembelajaran PJOK. Nah, ini adalah 4 pesan kunci Kak. Nah, di sini ada pesan dan kesannya Kak. Mungkin kakak-kakak ingin menyampaikan pesan dan kesannya selama pembelajaran PKG PJOK Kak. Karena kita sudah di akhir di tatap muka 19 Kak. Silahkan bisalah perwakilan dari kelas 6 ini Kak ya, kelas 6. Karena ini juga sangat-sangat penting testimoninya Kak ya. Mungkin testimoni secara langsung ya silahkan, tidak apa-apa nanti. Nah ini secara tatap muka kita. Nah, jadi pesan dan kesan kakak-kakak nanti bisa diwakili oleh siapa Kak? Ini waktunya sambil berjalan pesan dan kesannya. Monggo yang ingin menyampaikan. Kita beri penghormatan untuk ketua kelas gimana Kak? Ya nggak apa-apa Kak, silakan. Wajibnya emang benar ketua kelas. Wajibnya. Pak Kemi, monggo Pak Kemi. Mana Pak Kemi? Pak Kemi izin. Izin. Jadi pesan dan kesannya silakan Kak. Ada nggak? Jadi Pak Pertama sedang berjalan di jalan. Kak Taman dari Mas Yadi. Gimana untuk kakak yang lain, untuk kesannya? Apa pesan dan kesannya, pesan apa yang akan disampaikan dan kesannya seperti apa? Bisa diwakili untuk kelas 6. Kak Helka, nggak apa-apa Kak Helka. Oke, tidak apa-apa, silakan. Atau ya silakan kakak yang siap. Izin untuk mewakili rekan-rekan sekalian, pesannya kepada Pak Fasil, jangan bosan-bosan dengan rekan-rekan yang sering terlambat mengirim tugas. Mungkin ya kalau malam-malam chat secara pribadi minta bimbingan ya jangan bosan-bosan untuk memberikan masukan kepada kami semua di sini. Terus pesannya buat teman-teman, kompak selalu, jangan sampai di akhir ini ada yang tertinggal karena kita juga masuknya bareng-bareng. Kalau bisa ya sampai lulus bareng-bareng kita. Nah, kesannya selama mengikuti kegiatan PKG PJOK ini, saya pribadi merasa senang bisa bertemu dengan orang-orang hebat di dalamnya, bisa berbagi ilmu, bisa menimba ilmu dari rekan-rekan, apalagi dengan Pak Fasil ini yang sangat rendah hati sekali, tidak bosan-bosannya lah intinya dalam membimbing kami semua di sini, meskipun kalau dilihat dari segi usia ya jauh sekali Pak Fasil lebih muda, tapi bukan berarti dilihat dari usianya, tetapi dari emang tugas dan fungsinya sebagai Pak Fasil sangat luar biasa. Yang kurang berkenan di Pak Fasil dan rekan-rekan semua. Ini kami mewakili rekan-rekan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Pak. Mungkin ada yang memberikan tanggapan lagi. Tadi Pak Kemi sudah muncul. Ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih untuk Pak Elka untuk pesan dan kesannya. Oke, silahkan untuk kakak yang lain ingin menambahkan untuk pesan dan kesannya, karena kita belum tentu akan bertemu lagi dalam sesi tatap muka ya Kak ya, dengan ruangan yang sama seperti ini. Pak Ketua, muncul dong. Pak Ketuanya tadi jempol-jempolnya keluar, tapi hilang lagi. Ketua. Berudi-udi jempol moro-moro hilang. Tentunya dan kesannya untuk pribadi saya ya sangat luar biasa bisa berkumpul dengan kakak-kakak sekalian semuanya dalam program ini Kak ya.
Ya, pertama yang saya ucapkan semua di sini terima kasih kepada pihak BGP pusat Kak ya, karena dengan program ini kita dapat berkumpul di sini. Keduanya yang jelas kepada dinas, baik dinas provinsi maupun dinas kabupaten yang kita membimbing kita semua dan mengumpulkan kita semua dalam program yang sangat-sangat luar biasa ini di KPPJOK. Dan yang paling saya syukuri di sini yang paling tingginya kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua bisa mengikuti dari awal ya Kak ya, dari awal berjenjang sampai kita di akhir sesi ini tentunya itu Kak ya. Untuk kakak-kakak semua ya, ini namanya adalah heterogen dalam diri guru ya Kak ya. Saya tidak bisa tidak bisa mengklarifikasikan guru yang baik dan yang tidak baik seperti apa, tapi kalau saya pandang itu semua guru baik Kak. Tidak ada guru yang tidak baik gitu Kak. Walaupun dalam kompetensi penugasannya itu akan berbeda-beda. Ya namanya manusia itu kan memiliki kepribadian dan kesibukan yang berbeda-beda. Yang saya pahami itu saja Kak sebenarnya. Jadi saya menyesuaikan dengan kesibukan kakak-kakak sekalian. Tadi yang terpenting apa yang ditugaskan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan tadi. Oke, terima kasih untuk kelas 6 sangat-sangat luar biasa. Nah, di sini ada kata-kata kayak jadi kita ini sedikit kata-kata Kak, tidak perlu Kak, tidak perlu menjadi sebutir berlian Kak untuk disukai banyak orang. Jadi cukuplah menjadi sebutir garam Kak yang sangat berharga karena dibutuhkan banyak orang. Itu tadi Kak. Jadi terima kasih ya Kak ya untuk kita semua di sini. Oke, mungkin kakak-kakak ada yang ingin disampaikan? Mungkin tentang tentang pleno ataupun jadwal bisa menyampaikan. Mungkin kita nanti di tanggal 16 Kak ya, 16 sampai 18 itu ada pleno kelulusan Kak. Itu nanti dihadiri oleh semua peserta dari kabupaten kita kayak ini semua sebenarnya ada di gelombang 2. Gelombang 2 itu dari tanggal 16 sampai tanggal 18 itu Kak, semua di gelombang 2. Nah, untuk jadwal nanti menginfokan lagi Kak. Tapi yang jelas itu di tanggal 16 sampai 18 itu Kak. Nanti mau ngambil di 16-nya kah atau 17-nya kah atau di 18-nya. Nah, itu ada pertemuan di kabupaten kota Kak ya. Tempatnya nanti akan diinfokan kembali Kak, untuk tempat masih direncanakan dan masih disusun di situ. Nah, nanti kalau sudah fix nanti baru di share serta dengan undangan Kak. Undangan surat izin Kak ya. Berarti undangan dari dinas nanti akan bagikan Kak untuk kakak-kakak mengikuti pertemuan untuk rapat pleno kelulusan dan monet nantinya PKKBJOK di gelombang kedua 2024. Pokoknya di tanggal-tanggal itu kalau bisa jangan liburan dulu Kak. Karena semalam ya sudah diinfokan juga. Jangan liburan dulu. Karena ya makanya itu tadi saya sampaikan juga ke kakak-kakak yang lain yang di luar itu. Kak, kalau sebisa mungkin ditentukan jadwalnya Kak, tanggal berapa, kan tanggal 11 sampai 18. Ya pokoknya di tanggal itu Kak, kalau bisa peserta itu standby dulu. Nanti kalau sudah di tanggal itu silahkan kalau mau liburan silahkan tidak apa-apa. Tapi sebelum tanggal itu diusahakan ada nantinya Kak, waktu rapat pleno kelulusan. Seperti yang disampaikan Pak Elka tadi, segera dilengkapi tugasnya karena kita masuk bersama dan diharapkan nanti kita keluar bersama-sama. Tadi terima kasih. Tadi Kak, ada lagi Kak tambahan? Silahkan untuk Kak Sultan Arifin. Ya, terima kasih Kak Fasil. Mohon izin untuk penyampaian. Yang pertama, secara pribadi dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Kak Fasil yang utama ataupun dengan rekan-rekan sekalian. Mungkin selama kita bersama-sama mengikuti kegiatan ini, atau bahkan mungkin ketika kemarin waktu kegiatan tatap muka, banyak mungkin kata-kata atau tingkah laku saya yang menyinggung rekan-rekan sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada BGP, kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan
Kabupaten Tulang Bawang dan BGP Pusat, Kementerian Pendidikan, dan semua stakeholder yang berkecimpung di kegiatan PKG PJOK ini. Dengan adanya PKG PJOK ini, saya rasa ini sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua yang mungkin tadinya kalau saya pribadi stuck di metode pembelajaran yang itu saja, terus kemudian stuck di pemahaman yang itu saja. Tapi setelah mengikuti kegiatan ini, saya banyak mendapat ilmu yang bermanfaat, banyak bertemu juga dengan orang-orang yang luar biasa yang ada di kelas 6 ini. Jadi banyak hal-hal yang bisa saya terapkan nantinya. Dan mudah-mudahan juga selama kita bersama ini adalah hal-hal baik yang nantinya bisa kita terapkan bersama-sama. Dan saya harap silaturahmi kita juga ini tidak hanya terputus sampai di sini gitu loh. Jadi kalau bisa grup ini atau grup yang ada di WhatsApp itu jangan dibubarkan, masih kalau bisa masih tetap kita bisa berkomunikasi, kita masih bisa sharing-sharing, masih bisa mengetahui kabar satu sama lain, karena yang namanya kita semakin banyak teman, banyak kawan, silaturahmi kita tidak terputus, mudah-mudahan itu juga akan menjadi amal ibadah untuk kita semua. Mungkin itu saja Kak, terima kasih Kak. Oke, terima kasih untuk Kak Sofyan Arifin dari testimoni dengan jawabannya. Oke, kakak-kakak, itu kita cuma satu GP, mohon maaf ya kakak-kakak sekalian. Saya tutup untuk PPT-nya. Sekarang silahkan kita bisa melakukan sesi foto bersama. Oke, waktu kita cuma satu GP, Kak. Silahkan dibuka kameranya, tidak apa-apa Kak. Sudah 1 jam. Kalau terakhir itu tidak kerasa Kak. Yang kerasa itu pasti tengah-tengah itu sama. Sebenarnya Pak Kemi di rumah loh, tadi testimoni nggak mau. Nggak bisa ngomong. Oke, saya ambil foto juga. Oke, bismillah. Maaf, Torin. 1, 2, 3. Terima kasih kakak-kakak. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatannya. Nanti kita akan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tatap muka kembali, Monef di tanggal 16 sampai 18 kita akan bertemu dari satu Kabupaten Tulang Bawang. Mungkin nanti banyak yang ketemu kawan-kawan lamanya di situ. Oke. Pengen nangis.